أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah dimatikannya. Begitu kita hidup, langsung kita puji Dia, dan kita membersihkan diri lahir batin, terus kita beribadah kepadanya. Mungkin ada di antara kita yang telah bangun semenjak jam 2 malam, jam 3, jam setengah 4. Kita salat tahajud. Kalau ada hajat yang belum tersampaikan, kita salat hajat. Kalau kita ragu memilih jodoh, salat istikharah. Dan semua ibadah-ibadah dibagi oleh Allah bahwa salat-salat sunat itu lebih banyak macamnya dari salat fardu. Walaupun salat sunat janganlah kita tinggalkan, karena nanti di akhirat setelah ditimbang dosa dan pahala, kita tidak ada jaminan masuk surga, tidak sama dengan Nabi. Malah hidup kita sekarang ini antara bisikan iblis dan bisikan malaikat. Karena apa? Di dalam tubuh jasad kita ini diilhamkan oleh Allah dua sifat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sifat fujur lebih dahulu dari sifat takwa. Maka kita harus berusaha mengkerdilkan sifat fujur dan membesarkan sifat takwa. Semoga kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Setelah kita puji Allah, kita berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah qulubana kama aftah qalbin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna dinana dinan nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Mudah-mudahan Allah berkenan mempertemukan kita dengan manusia paripurna yang dipilih oleh Allah di antara sekian banyak manusia untuk menjadi Sayyidul Alam dan Sayyidul Mursalin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa, laipai berelek. Nabi Adam dan Siti Hawa itu tidak punya bapak dan ibu. Siapa yang menikahkan Siti Hawa itu dengan Nabi Adam? Siapa walinya? Walinya adalah Allah. Saksinya adalah malaikat. Maharnya syahadat. Syahadat yang mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tubuhnya telah ada, tapi namanya sudah dikasih tahu oleh Allah. Itulah istimewanya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asalkan disebut nama beliau, kita sambunglah dengan salawat. Untuk disambung tuh Pak Ustaz.
Nabi itu kalah dijamin masuk surga untuk disalawatkan lain. Kalau apa maisia ye dalam galeh lah samo data ayat 7 tapi galeh diisi juga banyak malimpah, ya kan? Malimpah tu kama apa inya? Katampe narandah, itulah sifat air, ya kan? Narandah tu sia awak. Maka salawat yang kita baca, kebaikan-kebaikan dari bacaan itu babaliat kawa. Dan kembalinya itu lebih banyak dari apa yang kita baca. Kalau menurut pepatah Minang, kalau kita baca salawat, balasan dari Allah kawa banyak. Banyaknya. Nak buah dahan marundua, nak air pincuran tabi, nak cincin subanglah boleh. Pucuk dicintau ulam tibo, semua dikali ayah datang. Nak pacar bini nan dapik. Nah, itu ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi jangan disia-siakan kalimat yang ringan di lidah membacanya, tapi berat di timbangan pahalanya. Semoga kita selalu bersalawat kepada Rasulullah. Lai sehat saya ibu. Pinanti mati jo, jelian. Ya kan? Barana sehat awak nanti mati. Mudah-mudahan kita meninggal husnul khatimah. Yang saya hormati Bapak Ketua Kemakmuran Masjid Al-Falah Darul Muttaqin, yang saya muliakan Bapak RW, Bapak RT, seluruh pemuka masyarakat yang didahulukan selangkah, disetinggikan sarantiang. Semoga bapak-bapak sehat selalu. Yang saya hormati alim ulama cadiak pandai dan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, taruh ke imam dengan khatib serato qadhi jotuangku. Semoga beliau istiqamah menegakkan kalimah tauhid di muka bumi ini. Amin. Yang saya hormati ibu-ibu wirid Yasin, ibu-ibu wirid MTI, ibu-ibu Dharma Wanita, ibu-ibu PKK, dan ibu-ibu kepala julo-julo. Semuanya itu tertumpang salam saya agar ibu-ibu semua diberi kesehatan juga oleh Allah. Lebih jauh dari itu, assalamualaikum mangko tarangke lah tangan nan duo, tasusun jari nan 10 tatanam lutui ka bumi, mahanta salam jo sambah. Kapado niniak dengan mama sarato kadi jo tuangku, nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Jika mengati sama barek, mau kuasa sama panjang. Mudah-mudahan ahli hukum semuanya bisa meletakkan sesuatu di tempatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk dasar kajian kita pagi ini, kita baca surat An-Nur, cahaya. Ada Masjid An-Nur tu dibuat lo payung serupa di Madinah, lama naku se payung tempat dia. Ya kan? Ya ada Masjid An-Nur kamaru kayo. Antah sebabnya ndak jaleh. Ya kan? Di Madinah itulah salamua ndak ada menakut. Ya kan? Kaum muslim. Nah, itu yang paling tahu tentu orang yang mencairkan dana. Ya kan? Nah, ini Bapak, iko kelebihan nagari wajib, Pak. Payo kumbuh koto suliki koto nampe di tepi buki kasuuk koto nanggadang baa kolah lain nagari awak kini makin diube makin sakit tawa terserak biso datang dokter mau be ladamam pulo. Mudah-mudahan kita tidak terlibat itu. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula id sami'tumuhu dhannal
sekiranya kalaulah kamu orang-orang mukmin itu berbaik sangka saja kepada orang mukmin dan mukminat, dan mereka berkata wa qalu hadza ifkum mubin. Jadi artinya maksud ayat ini, kalau ada berita-berita yang miring, awak orang mukmin berbaik sangko saja dulu. Kenapa? Kita selidiki dulu. Mungkin juga apa yang dikatakan orang itu adalah fitnahan. Laula ja'u, kalau sesuatu yang diisukan itu benar dan kita berani bertanggung jawab, maka tidak bisa tutur mulut kita sendiri yang diterima, tetapi harus ada saksi 4 orang. Arba'ati syuhada. Fa idlam ya'tu bisyuhada. Kalau orang itu tidak dapat mendatangkan saksi 4 orang, faulaika indallahi humul kazibun. Sesuatu yang dituduhkan itu merupakan suatu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di kampung awak di Minang, Pak, namanya uluan tak, berita yang tidak jelas sudah disebarluaskan. Itu kerap kali ditulis di surat kabar, Pak. Jadi apa yang dilarang Allah itu kerap kali dilakukan oleh manusia. Misalnya, Pak, ada orang tadanga kereseh peseh di awak kabazina, ya kan? Awak takui ampe puluh rumah ke barat, ampe puluh rumah ke timur, ampe puluh rumah ke utara, ampe puluh rumah ke selatan. Kalau dibiarkan saja maksiat itu, kita kena getahnya, ya kan? Jadi kita ingin menggagalkan ini, harus dicari saksi ampe orang loh, Pak. Cara gua mencarinya lah sudah. Ini para jemaah yang terhormat Bapak-bapak. Jadi tidak mudah menuduhkan sesuatu kepada seseorang. Nama orang itu di dalam Islam sangat dipelihara oleh Allah. Iya kan? Kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah? Apa sebabnya? Jadi ini ada asbabun nuzulnya. Ada satu peperangan di zaman Rasulullah. Ibu-ibu kan tidak pernah terlibat perang ini. Jadi dia ingin pula berperang, ibu-ibu ini menunjuknya, ya Rasulullah, selama kau kami di rumah saja membuat kue sarabi, membuat lamang, membuat onde-onde, membuat kue talam, membuat tumbang. Lihat kena di ibu tumbang. Dari ubi paranci atau ubi kayu, dia buih ditumbuk, dia gih karambi atau tumbang namanya. Kalau orang banyak perangai itu tumbuang namanya. Ini kaum muslimin. Jadi ketik saya bedanya. Tampek padi lumbuang, tampek nasi lambuang. Di seketik beda. Kaum muslimin, kata Rasulullah, ditarik ke tari sambah ditimbang maklum kato dititik usah berubah diragi jan binaso. Sambah jo titah tagambah dalam adek disimpan jo limbago. Mananga rundiang ibu-ibu nan katangah. Bak padi boneh satangkai, bak kayu tarih samato indak bacampu jo pangubah. Jo tangan su ambo ganggam jo jari manih dipunjuangi. Sampai diletak dalam hati, disimpan dalam batang tubuh, dikunci dalam sanubari. Kok lai umur sama panjang, kok hayat di kandung badan, nindak kalupo ambo rasonyo. Tapi samantang pumba itu namanya duduk dalam adat sesuai mangko takana sauku mangko babawu batolan mangko orang bajalan mau pakai mangko orang bakato. Kalau kiro-kiro jo baso Minang, acu itu jawab Rasulullah. Kok jo baso Minang? Rasulullah tu ndak baso Minang.
musyawarah kami dulu dengan para sahabat, apakah ibu-ibu boleh ikut perang atau tidak? Itu kesimpulan pepatah tadi. Ya kan? Coba ulang balik nanti maco tu. Dah dapat tak? Nak dapat dah simak saya lah. Nama musaji awak kolah rancak Al-Falah Darul Muttaqin. Mudah-mudahan jamaahnya sadonyo Al-Falah, merebut kemenangan. Karena apa? Karena kehidupannya didasari dengan takwa. Amin. Ya Rabbal. Ya nak dapat dah ya. Kaum muslimin para jemaah, rupanya boleh ayat kapan bulu bakumpul kata jemu pakai sayo mangko menjadi sauku mangko bawa kata Rasulullah, ibu-ibu boleh ibu-ibu ikut perang, tapi ada syaratnya. Syaratnya Rasulullah, pertama ndak boleh banyak kecek. Bahasa dalam peperangan tu bahasa khusus, bisa bahasa baru, bisa bahasa buruang, bisa bahasa cacak, bisa bahasa binatang lain yang tidak dimengerti oleh musuh. Abang mangko itu syaratnya ke ibu-ibu tu. Ibu-ibu kau banyak bercelalek di bibi ya Pak. Di mana duduk, di mana ngecek. Ya kan, sembarang saya nak ngecek tu. Pindah siko do ibu-ibu tempat lain. Ini pada. Munculnya tu banyak cok peluru rambut. Bisa ndak ibu-ibu ndak banyak berkata-kata, berbicara, kata Rasulullah. Insya Allah ya Rasul. Yang kedua, tidak boleh pakai perhiasan. Induk-induk kau Pak, lapan dua galang di tangannya, kakinya besar. Acu itu nanya memakai ibu-ibu kau. Ya kan? Ndak boleh pakai perhiasan, kata Nabi. Ya jadi ya Rasulullah. Jadi dapat izinlah ibu-ibu ikut berperang, ya kan? Karena jihad fisabilillah ini besar pahalanya. Hidup atau mati pahalanya besar. Kalau mati syahid. Kalau hidup meraih kemenangan yang tidak tertara, ya kan? Dicatat oleh sejarah itu. Alhamdulillah Bapak Ibu, dalam peperangan ko Allah menolong menang orang Islam. Berkumpul-kumpullah orang Islam ini membaca salawat dan zikir kepada Allah. Sadang serupa itu Ibu Aisyah itu istri Nabi Pak. Kalau dibaso namono karapiak panja. Namono karapiak panja. Muka gak pucet. Kata Nabi, kaluang amboti hilang ya Rasulullah. Nabi ketawa. Kenapa engkau ketawa ya Rasulullah? Patang awak sudah rapi, ndak boleh membawa perhiasan parang. Maaf ya Rasulullah, ambo ndak satu rapi itu. Jadi awak kalau ndak satu Pak, ya kan? Iku isen ala hado. Ya kan? Jangan menunci-nunci di belakang. Lagi terengah dapat tu. Kan? Kau diundang orang rapi ndak datang. Lah selesai rapi beko lah di namanya di notulen rapi itulah di sepakati itu awak menunja di belakang. Ya kan? Tak boleh. Tapi Ibu Aisyah tak begitu doh. Cuma nyo lu ndak satu rapi tu tabao de nyo kaluang pai parang. Kata Rasulullah, cari salah lain. Ambo latih kata Nabi. Jadi nyo carilah di Ibu Aisyah kaluang tu. Lama Pak. Alhamdulillah barang kapunyo liau jo basuo balik. Tapi hari sudah berangsur sore, matahari hampir terbenam. Ya kan? Beliau balik ke tempat tadi, Rasulullah je orang Islam na lain tak boleh. Entah lupa Rasulullah ku istrinya sedang mencari kaluang atau Allah yang paling tahu. Karena harilah malamnya takui pulang lai, hanya tagaan kemah. Masuklah Ibu Aisyah ke dalam kemah.
Tengah malam lalu seorang pemuda masih murid Rasulullah namanya Safwan bin Mu'attal. Ya kan? Nampak di kemah di dalam hidup lentera. Ini tegana dapat lentera. Lampu yang bisa dijinjing untuk kita pergi berjalan, penerangan jalan. Sebelum ada senter, lentera namanya. Kalau bato ko lentera jo, nak kena pak lentera ko na nantak melihat lec. Assalamualaikum kecik Safwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taulah Safwan orang nak menjawab salam ko padusi karena suaranya alui. Jadi padusi ko sakalo alui pak. Suaranya alui, tangannya alui, jarinya alui serupa jari lawah. Sepatunya paling tinggi nomor 38. Mangkonya inyo harus kita elus jangan pak kasari. Ya kan? Padusi ko sakalo alui perasaannya jo alui pak. Cualah pak sabarek-barek karajo. Nyo beranak. Anaknya ketek sedang arek menyusu. Kecik pak kayaknya. Bu, boy udah kopi setengah ya, atau ada dispenser. Boy salah seorang, ada kopi luak, ada kopi ginseng. Anak menangis. Jadi perasaannya tu halui pak. Nyo sayang ke anaknya nak menangis dari apa nang kehausan. Ikan karena nyo menimbang jo perasaannya halui. Kalau awak laki-laki ko menimbang jo utak pak. Ya kan? Jadi apa kalau berjalan orang rumah, barana kerancak orang rumah apa tu, nampak orang rancak jeli apa, tamanuangnya jeli. Ini kan perasaan kurang dah pak. Berjalan je ini nampak berusi lain rancak, akan kurang perasaan tu. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Ini kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat. Sia di dalam ambo Ummul Mukminin istri Rasulullah takajui Safwan bangko ibu tinggal. Terjadilah dialog pendek, ya kan, cerita kalung hilang tadi. Apa kata Safwan? Ambo ado membawa kudo ko bu. Mungkin dek Rasulullah lah takana kini ko ambo kapai ke Madinah. Kalau ibu ingin pulang sama jambo, naiklah ke kudo ko Ambo berjalan di bawah, turunkan pasang cadar ibu. Awak takui ko adolo fitnah. Adolo segala macam muncung-muncung. Karena hari malam. Ibu Aisyah ko kalau untuk naik kudo tu pak, tu ndak sulit dia. Sebablah dilatih de Abu Bakar. Ya kan? Dalam Islam kan 3 olahraganya. Mamana naik kudo berenang, pi berenang tu jangan di nangkariang. Nah ini apa yang kamu muslimin, ya kan? Tu. Jadi untuk melompat naik ke punggung kuda itu beliau salto aja. Sama jo reklame rokok Marlboro tu. Sekali jumplitan beliau duduk di punggung kuda. Dia laulah kudo kode Safwan. Safwan berjalan sendak mengecek sepatah kata jo. Aniang tu. Hari ke menjelang subuh tibalah di Madinah. Ternyata bapak-bapak apa yang dikhawatirkan Safwan ko iyo jo jadinya. Nampaklah dek ketua kaum munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Nama orang Ja'ba Abdullah. Nyo Islam tapi munafik. Ba orang munafik tu Ustaz. Ya kan? Kalau kecik Nabi 3 tandanya. Idza haddasa kadzaba. Kalau mengecek bohong setaruh. Ya kan? Tak ada nambana. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji muki panjang sendak ciek jo nanya tapei. Wa idza tumina khana, apabila diamanahi dipercayai khianat. Kalau dalam bahasa Minang banyak pak.
Ba orang munafik tu panu kawan sairiang pangguntiang dalam lipatan pamanciang dalam belango. Orang ke sungai manciangnya ke dalam belango. Itu orang munafik. Tunjuk lurui kelingkiang bakai. Siangnya jadi ayam, malam berubah jadi musang. Apa jalik salah tu. Kalau mau itu kawan apa tandonya munafik. Kalau dibawa ke kayu, kayunya kayu tibarau. Beliau dari Sungai Jambu tadi. Ambo mengaji ke Sungai Jambu tu Pak kan naik. Di tepi-tepi jalan tu banyak tibarau. Lihat kan ada Pak. Itu gak gadang dari pimpiang. Apa tibarau tu? Iduk tibarau berumpun-rumpun, batangnya berueh-rueh, berdaun panjang bakal lupa. Jika dicaliak dari jauh seroman bana jo bantu tabu. Dikunyah haram kok baraya raso amba indak menantu pengicuh gadang mo kironya. Masuk ketek sebantu jaguang di silau indak berbuah. Bungo sahalai indak menaruh. Kalau inyo tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian capek terbuka rasionya. Kok barambuh angin kemudian tibarau lamadok mudiak berkisah angin kailie inyo lamadok ilie pulo. Kate yo ke bawah yo angguk yo geliang yo aji yo korupsi yo. Itu munafik tu. Musuh dalam saling. Ya kan? Kata Abdullah bin Ubay ko, ikolah babayonyo kalau awak jauh tuonya dari bini. Nyo cari nan samo gadang jo inyo. Dima kolah lalok tadi malam. Urang pai parangnya pai pacaran. Barakato barapatah kato tu Pak. Kalau dia pun ndak barana uruhnya tu. Tapi bahayanya ndak tanggung-tanggung. Nan mengecek ko tokoh. Abdullah Ubay itu Pak, orang nan suko jo inyo, sangat sagan jo inyo. Maka kabar berita yang seperti itu samo jo musang menangkok siang. Bateba bulu dalam kampung. Ya kan? Sebentar tersiar berita itu seantero kota Madinah. Ibu Aisyah tidak keluar Pak. Malunya. Rasulullah Pak. Rasulullah bapak-bapak diam sedulu. Beberapa kemudian mungkin dapat hidayah beliau dari Allah. Beliau datang ke rumah Umar bin Khattab. Bang, kau ndak ke rumah Abu Bakar, kau mintu. Ya kan? Sahabat merangkap mertua. Kejadiannya di anak Abu Bakar. Kau ndak Umar kau mintu jo, tapi ndak di anaknya. Ya kan? Tiba di rumah Umar, Mar, kamu dengar enggak berita mengenai istri saya dengan Safwan? Lai Rasulullah. Bagaimana pendapatmu? Kata Umar, no comment. Rasulullah, saya minta maaf ya. Selaku kita bersahabat, ini wajar saja yang kau sampaikan kepada saya. Lulu nan mani hendak dilulu seorang, nan pai hendak diluahan seorang. Kita saling membantu, saling mendukung, dan saling bertukar pendapat. Tapi engkau Rasul ya Rasulullah. Ambo yakin Allah kamagih kabar ke engkau bana atau ndak bananya berita kau. Kita tunggu ya Rasulullah. Itu nan sahabat Pak. Nyo dinginan perasaan awak. Kalau nyo ange-angean awak Pak tu sama yu tukang sate, mama ngipe deh. Tapi di tukang sate nanyo kipeh dagiang Pak. Tambah lama dikipeh tambah lama dagiang. Tapi kalau tukang kipeh madu-adu orang, atau pacar rumah tangga orang. Iyo tu Rasulullah, engkau kalah gae Ibu Aisyah kau mudo. Atau tukang kipeh. Ya kan? Saya yakin ayat akan turun kata Umar bin Khattab. Kironyo yo Pak, turunlah surah Nur ayat 2 balik. Kalau ada berita-berita miring go, jangan kita tampuang sedulu. Ditungkuian, ditilantangan, diselidiki.
Setelah turun ayat ini, Rasulullah menemui istrinya ke dalam kamar. Ya Humairah. Jadi Ibu Aisyah itu dipanggil ndak Aisyah dari Rasulullah itu Pak, Humairah. Beliau cantik, mukanya putih kemerah-merahan, ndak pakai bada afon gitu dah. Atau Ibu Aisyah cantik kemerah-merahan. Jadi dipanggil oleh Rasul ya Humairah. Apa-apaan yang kecil ibu ke Pak? Atau apa membawa ibu Pak? Yayang. Kalau Hindu ambo kaya ambo Pak. Bauan indak, bauda indak. Kalau lah masak nasi tu, oi, makalai je. Oi, sih. Indak bauda hanya banyak nak cerita orang kecil lah ambo. Indak bauda biar-biar. Atuh. Tapi bahagianya Pak, 9 anak. Orang kini bapapi, bamaming, bapapa, bamama, nikah di bawah Ka'bah sambil umrah 3 bulan cerai. Karena tidak mendalami filosofi rumah tangga. Aisyah, jangan berkurung dalam kamar. Itulah kalau cara dakwahnya, kalau namanya dipanggil. Engkau sudah dibela oleh Allah, engkau tidak salah. Tapi kaum muslimin, beliau sudah terlanjur tercemar. Mangko Rasulullah pai namanya baso piamannya klarifikasi. Pai beliau jo Umar bin Khattab kok, ya kan? Baso Islamnya tabayun. Tiba di rumah Abdullah bin Ubay, nyode orang Islam tu baca salam Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maliuk-liuk suara Abdullah bin Ubay tu Pak. Bantu kayu bana. Naiklah Rasulullah je, langsungnya buat jus pinang. Ini Bapak. Ya kan? Nyoka tangan kue. Ya kan? Minumlah Rasulullah je. Tak ada bapak-bapak kaum muslimin nampaknya ini orang seperti orang jahit. Tak ada. Ya kan? Tak ada. Abdullah, saya mau tanya nih. Benar enggak engkau melihat istri saya ada apa-apanya dengan Safwan? Iyo. Ya kan? Dia ada saksi kata Nabi. Sebab itu Rasulullah sabantako turun ayat surah An-Nur ayat 2 leh. Ada engkau punya saksi kecil Allah, harus ada saksi sampai orang biar baati syuhada. Kalau saksi yang tidak ada dan bodoh Rasulullah. Kalau kamu tidak bisa memberikan kesaksian, ada saksi 4 orang membantumu, mau tidak kamu bersumpah dengan nama Allah? Mendengar kabar sumpah tu Pak, langsung muka Abdullah bin Ubay kau bantu ganiah. Pucik. Sudah tu nya minta izin ya Rasulullah. Nyopai keluar, nyo ambil kudonya ke dalam kandang, nyo cigin selari dah. Dan jejalik ke belakang, lempar batu, sembunyikan. Abah mengkoiko kaji nanambo sampai pagi. Apa mungkin adonan calon anggota legislatif bagai? Kok jo partai apa? Mo tak tahu. Boleh, pijan di buruan partai lain. Lain tak ada Pak tau. Kambangan lapi awak, jangan diguluang lapi orang. Ya kan? Ba acaronya lah awak mengambang lapi awak. Pi lapi orang jangan diguluang. Berpolitiklah dengan sehat. Kau lah kampir pensiun le satu je sibuk maurui orang nang kayu. Panik. Banyak orang situ gini Pak. Ya kan? Nah, kalau lah hampir habis masa jabatan awak berserah diri ke Allah. Jangan satu awak mau urus dia calon nang ketiga. Ini bapak ibu. Ya kan? Atau jadi fitnah memfitnah. Nah itu yang berkembang Pak. Nan dilarang agama saya. Nah, ini ya kan.
Jadi semakin dekat tahun 2024 ini semakin panas. Hati-hati kita yang orang mukmin. Kita lah mati-matian beramal, Pak. Aturan lalu awak jago salat tahajud. Ini akan habis kalau kita saling memfitnah. Ya kan? Iyyakum wal hasad. Jauhkanlah dirimu dari dengki. Fa innal hasada yakulunal hasanah kama takulun narul khataba. Sifat dengki itu akan menghabiskan amal baik seperti kayu masyid dimakan api. Kalau kayu masyid dimakan api lah, jadi baronya. Baro tu jadi abu. Abu kok ditabangan angin. Lihat dojo wakehnya. Garam habis samba nak lama arang tandeh basi binaso talambe mengadang lambiak mata surui kabarehnya tak namuh dikatuan lontong alun jadi dikatuan nasi alah luya. Sia-sia kita beramal kalau kita saling mendengki. Dan fitnah itu bisa berbalik ke tukang fitnah. Yo tu kita cari surah Yusuf lah. Surah Yusuf basuwo sekali Pak. Yusuf surah yang ketiga wale. Nabi Yusuf ko Pak badun sana tiga wale piduoin dua. Iya kan? Hanya berdua saja Benyamin namanya. Atau kakaknya lain-lain duanya. Anan bini Nabi Yakub nang kedua ko Pak pembantunya. Jadi Pak ko kalau kena hati ke pembantu nikahi jam berzina saya kecil ke ibu jadi jale ini terang ada Pak tau ya kan ya kan ada suri nang kita uleh ragi nang kita tiru. Nabi Yakub nikah dengan pembantunya lah ya nak berdua Yusuf cik Benyamin cik ya kan. Para jemaah, ternyata yang ditakdirkan oleh Allah akan jadi rasul adalah anak beliau Yusuf. Suatu kali bermimpilah Yusuf kok. Mimpi konya sampean kayaknya. Nah, ya kan? Aisi mimpinya. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Mau mimpi ya cik bulan cik matahari sabaleh bintang sujud kambo ya apa takwilnya. Jadi Nabi Yakub dan Nabi Yusuf salah satu mukjizatnya menakwilkan mimpi. Awak jangan satu lupa awak ndak Nabi Yakub. Orang awak kan hebat lah menakwil mimpi ku kadang-kadang Pak. Kalau bermimpi di gigi ular atau Pak, itu tanda kau laki je. Kalau orang gaik lah umur 90 mimpi gigi ular, yo kau laki nya. Tagak sendak taluk lah sembahyang di kursi. Ini apa ini? Tak mungkin. Apa kata Nabi Yakub? Hati-hati anak. Mimpimu itu artinya sekian kamu bersaudara ini yang akan jadi nabi kamu, yang akan jadi raja nanti kamu. Tapi kalau tahu kakakmu yang lain, ya kan, dia akan apa ini? Kurang senang hatinya. La taksus ru'yaka ala ikhwatika, jangan dikecilkan ke saudara engkau. Fayakidu laka kaida. Inna syaitan lil insan aduwwum mubin. Dia akan diganggu oleh setan. Setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Tah ba aja caranya Pak tahu jo udah-udahnya kok. Ku ada ulu anta mungkin di balik pintu magi kaban, ya kan? Nah. Kata kakaknya kok Yolanda adil lah ya awak kan. Masuk si Yusuf adik awak nang ketek inyo nang kajadi rajo. Ayah awak ko dalalim mubin sasek macam. Kecik na lain uqtulu Yusuf. Mudah tu nyoda. Bah bunuh si Yusuf tu. Supaya kita nan sainduk setinggal. Jo adik-adiknya tu bunuh. Nah ini Pak. Jadi anak Nabi pun tak merasa senang beradik kakak. Apalagi ya awak.
Ini diberikan Allah untuk contoh. Ingat. Nang kecil na lain dek nyolai banyak pak sabaleh kejam bana awak kalau dibunuh dah. Tu dibangan masuk saya ke sumur. Nyotabanam dalam lama-lama mati je mas. Pindah darah aja. Katanya ke ayahnya nyebujuk ayahnya. Ya si Yusuf ke di rumah saya ndak ada olahraga ndak jalan darahnya. Kami bawanya baburu yo ya. Jawab Nabi Yakub jalan nak. Yusuf ko lamah dari kalian nyo ndak kuek lari beko nyo kaja nyo di serigala ya kami paliharo nyo ya pitaru hendak ka baunian pasan ndak ka baturui ndak ka kami sio-sio na dia kami dah ya dek lama ota tukang ganduh ketek batuka janang gadang mului manih kucindan murah pandai batanam tabu di bibir ya kan Baraka rancaknya bakso awak tu pak. Ya kan? Kalau ndak pak undang bos sekali-sekali pak lupa saya bakso tu. Ya kan? Pak lah ngecek saya itu. Ke mana je? Ndak takana bakso wajib je. Kaum muslimin tabau adiknya tu. Nyo tangan ni dulu pak 2 kali seorang. Sabaleh kali 2 bara. Lah sambuk Yusuf tu nyok kabik nyok masukan ke dalam sumur. Tapi apa kata Allah kepada Yusuf ini? Jangan cemas Yusuf. Di dalam sumur ini ada batu berbentuk kursi yang saya sediakan. Airnya hanya sampai lehermu. Jadi kamu aman di dalam kecil. Suatu saat nanti kamu akan keluar, ini tidak akan lama, dan engkau dibawa oleh pedagang ke Mesir, nanti kamu setelah berhasil, saya akan pertemukan kamu lagi dengan kakak-kakakmu yang jahat itu, tapi mereka telah lupa kepadamu. Ya. Jadi dunia aku skenario Allah pak. Jadi kalau ada awak jadi korban-korban apa pak, itu Allah mentakdirkan sabar sajalah. Iya kan? Awak lah panik-panik mencari bini, rancak nyolarian orang. Sabar saja. Iya kan? Jangan heboh lah awak mencari bini lari tu. Tukar sajalah. Ini ibu dan bapak-bapak. Iya kan? Lapainya sudah nyoba nama dianya masuk air, lalu pedagang. Nyo kekurangan air. Ya kan? Nyoba embe ke sinan. Tali pengabek Yusuf tadi tinggal ujungnya dia teh. Nyok kabek embe-nya masukkan ke dalam sumur. Yusuf bergantung ke tali itu sekali. Barik mana air gue. Tiba di luar, ya busyra hazal gulam. Anak sia sarancak kau kah. Tapi sambuk-sambuk kena tangan nampak. Nanti jadi tadi nak kecik pedagang tu. Ambo dipukul dek kakak ambo pak. Tu nyo masuk semua kau. Bawa lah ambo pak. Kama kapak bawa. Tiba di pasar kau jual ambo ke pasar budak. Dia entam pulang kan. Kau nyo bunuh ambo di kakak ambo lah. Ada masuk lah dek pedagang tadi ke dalam karuang. Dia biasa dalam hidung. Dekat hidung dia kau lubang untuk bernapas. Ya kan? Nyo sandang sama-sama. Kira nampak dek kakaknya tu. Itu adik kami je. Bawalah je. Di kami tak pergunanya lah. Tapi jual Bali je. Hanya jual. Pak. Ya orang lah dia mana kakaknya tu. Ya jual. Ya kan? Tiba di pasar dek Yusuf ko ganteng pak. Barabui orang menawar di pasar budak tu. Barabuinya membeli mahal. Tak membeli murah tak. Ternyata yang mendapat adalah Perdana Menteri. Namanya Kitfir. Nyo ndak punya anak di rumah lah bertahun-tahun sudah nikah ndak punya anak. Hanya balik tiba di rumah keciknya ke bininya. Dia nama dia bininya ke Zulekha. Kita dapat anak tadi di pasar di Bali. Peliharolah nyo jadi anak angke awak je.
Cuma masalahnya Pak, Yusuf tu sampai tahun muda umurnya dari mendengkeknya Zulaikha tu. Sampai tahun jaraknya. Ya kan? 10 tahun kemudian Yusuf umur sawaleh, 10 tahun kemudian lah berapa umurnya? 21. Umur ibu tu 25. Berubah cintanya. Tak cinta ke anak, dah cinta ke laki-laki. Yusuf, hatiku dalam hatimu. Mengkecek mandai angkeknya kok. Lain tak otak Ustaz saya tu, ambil bacaan ayatnya. Nyual Quran ke apa? Tak main-main kau dah. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh Zulaikha itu dalam cintanya ke Yusuf. Yusuf Yusuf kau orang atau malaikat? Orang. Wa hamma biha. Mandai angkeknya tu tak tanggung lo rancaknya dah Pak. Nyobaleh cinta tu dek Yusuf. Kalau mangko ya ndak jadi. Tapi terjadikah perselingkuhan, perzinaan? Tidak. Yusuf konyo ingin dia Allah. Yusuf, angka jadi nabi atau kaya jadi kucing aje. Itu bahasa awaknya. Dalam Quran ndak ada itu tu doh. Bahasa awaknya itu. Ya kan? Kamu itu calon rasul. Kawin jo mandeh angke ndak waa do kalonyo lah care jo lakinyo idahnya lah sampai kini nyo istri orang mundur engkau Yusuf. Akiceknya ke mandeh angke nyo ko bu, kalau ibu balah dado ambo ko ba perasaan ibu kambo ambo itu lo ke ibu. Tapi ko cinta yang salah, cinta terlarang badoso awak bu. Hanya bae ba pantun di Yusuf ko. Pantunnya bahasa Mesir ndak dapat di den. Kita pindahan saya ke bahasa Minang. Luruhlah jalan payo kumbuh. Kayu jat timbangan di Tanjung Pati. Kok lai hati sama sungguh karyang lautan kita nanti kecik Yusuf. Sui pabilo lawi ke karyang yang oj. Laki dan sedang tak di rumahnya dinas luar. Kesempatan dia awak bercinta kecik Zulaikha. Yusuf sudah dipelihara Allah, Zulaikha masih diganggu setan. Mencari galagat nanti elok ko Yusuf lari keluar Pak. Rupa Zulaikha ko mantan pelari cepat. Ya kan? Dapatlah dinyo punggung Yusuf ko dari belakang. Pacik. Sadangnya memacik baju tu cabiek. Suaminya tiba. Rupa suami ko lah tak jatinya Pak. Tapi orang tu lapang hati. Bekerja-kerja nak kalian ke pintu mak meledak kompor je. Nyuki ceng kompor meledak. Nah meledak tu kompor Zulaikha. Ini bapak. Ya kan? Adik niatnya ndak kesampaian Pak. Anan keceknya ke suaminya maksud bang, abang nyampai jauh-jauh nak. Tiap hari ada ni gaduh no siusui kok. Sabantaku kalau ndak tiba abang alai perkosaan adet. Situ Pak, balik-balikan cerita tu. Ya kan? Kalau raja ini ndak penuh pertimbangan Pak, Yusuf akan teraniaya, bisa dihukum mati. Ya kan? Ada anak ketik dalam boyan Pak. Alun pandai mengecek sebenarnya adalah tapi ditakdirkan Allah pandainya mengecek. Katanya tuanku ambo mencaliak mana kejadian ko jangan percaya tuanku jo bini tuanku in kana qamisuhu qudda min qubulin. Kalau baju Yusuf robek di dada berarti dia yang salah. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin. Kalau baju Yusuf robek di belakang fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Fasad. Nan si Yusuf konan bana istri tuan pendutu. Nyo caliak dek raja ko kira baju Yusuf cabiak di punggung. Katanya ke bininya wastaghfiri li zambiki. Capeklah minta ampun dia. Innaki kunti minal khatiin. Menurut saya engkau yang salah. Kan hebat rajanya tu Pak. Ndak nyobela bininya dah.
Jadi apa kok jadi rajo kalau salah bini apa jangan apa patagaan yo. Lain terengah ada pak tu. Kalau salah yo salah pak. Tapi Yusuf nak membela ayah. Indah ibu senang salah do ya. Ambo salah yo. Kalau cinta ibu ku indah ambo tarimo tu ndak jadi masalah pak. Jadi ambo salah ya, minta maaf ambo kaya. Walaupun kami alun manga-manga hanya sekedar saling mencintai. Supaya aman ya masuk dalam ambo ke penjara. Jadi Yusuf go pak masuk penjaronya minta. Kalau ambo di luar di rumah jo batamu jo ibu ko. Iya kan? Kalau durian babau jo antimun atau rata antimun katanya. Sebab durian ko durinya ndak mau lama, tagang panjang saja. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang saya muliakan, masuklah Yusuf ke penjara. Anan kecek Perdana Menteri ko kitfir ko. Kita tutui rasio ko ya. Awak tahu berampe sesikonyo ambo Yusuf Zuleka anak ketek ko. Rupa ada induk-induk di balik pintu di luar. Induk-induk aku kalau ada cerita kan tak tanah tinyo tak menyampaikan ke kawannya. Tu induk-induk dikit tinggi nak sikor. Akhirnya berita kau tersebar juga. Malulah Zulekha pak. Zulekha malu lek. Ya kan? Iko bini Perdana Menteri kau yang tak selesai. Anak ndak ada, lah dapat anak angket, kena hati kan anak angket. Ya. Ya kan? Macam-macam salah cerita orang di luar lah. Dan sayangka jadi saya to. Dan saya to jadi sameternya tambah-tambah bumbunya dia orang. Akhirnya Zulekha ko malu, katanya ke suaminya, dah tangkoi orang ko sado dah. Ambonya pemaluan, udah kan rajo macam. Nang kecek Perdana Menteri ko pak, yo elok orang. Tak bisa orang banyak tu dilawan, jo kekerasan. Kini baitulah dinda, kopi teh, bali, sebali di pembantu amba, bahan-bahan samba nalama, bara orang ibu-ibu nak memfitnah adinda tu, undangnya pulang makan. Tak, jo nambayek kita balik. Ya kan? Ibu-ibu kau sudah mempergunjang orang, ayo bawa pai lo pulang makan. Yang tak bau tak. Nyundang orang makan ke sana pai lo. Ya kan? Rupa makanan kau padeh bapak-bapak ibu-ibu. Padeh. Tu minta nyo ubek padeh. Ya kan? Buah-buahan nyo lagi ada Zulekha kau. Apel tu nyo lagi pisau cik. Min hunna sikin. Ya kan? Nyo lagi pisau. Masing-masing ibu-ibu tu cik pisau, cik apel. Nah, sikin bahasa Arabnya. Nyo pindah di orang piaman ke bahasanya sakin. Di orang piaman ku banyak meniru bahasa Arab. Hayya kecik orang Arab. Wayoy kecik. Ada orang piaman. Sadang asyik mengubah apel tadi, Yusuf disuruh keluar pakai rancak, dikeluarnya di penjara sebentar disuruh pakai rancak. Orang gagah namanya Pak Ganteng, dia dia pakai rancak, pakai kira. Bak janggui pulang ke dagu katanya. Basi baik diringgi. Malintih Yusuf di muka ibu-ibu dan sedang memacik pisau tadi. Falamma ra'ainahu, tatkala mata mereka melihat Yusuf, akbarnahu, gadang angok ibu-ibu tu sadonya. Mahaza basyaran, yo manusia sagagah kok ndak manusia kok. Illa malakung karim ko malaikat ko mas. Apisaunya jalan yo, kira ndak apel nan tak apa lai, tangan. Tak terasa sakit doh. Abara gagah Yusuf tu. Putui jarinya tak terasa sakit doh. Tak panah je mencelik Yusuf. Wa qatta'na aydiyahunna. Memotong mereka akan tangan mereka. Tak tersaik doh pak, potong. Apa kalau main tenis kan ada celana pendek tu namanya Sarawak qatta'.
Bahasa Arab tu Pak, bahasa awak tu. Sarawakota. Cuma ada orang awak je tukar je Sarawakota. Bahasa Arab tu qata'a, qaf ta ain. Ya kan? Sadang serupa itu tu jarilah putih, sakit ndak terasa, darahlah keluar. Nyo kajui di Zulekha. Bu, ibu alun sampai 5 menit mencalik Yusuf, putih jari ibu ndak tahu. Ambo 10 tahun bergaul jenyo. Saganteng kau orang. Cinta kami ndak salah, inyo kan hati lo kambo. Ya kan? Kami ndak ada raun-raun ke tempat nalangang. Ya kan? Ndak ada kami berselingkuh, cuma bakanan hati ba mengko gunjang ibu menjadi na di luar. Bu, nang ketibo sadar ya bu. Nyo caliak jari le putih berdarah. Apa itu sepulang lah. Jadi fitnah bisa babalik ke tukang fitnah. Mangkonyo di tahun politik ko jan fitnah memfitnah awak lain. Mudah-mudahan negari awak ko tetap aman. Islam tetap berjaya. Ambo patuh ke situ ni Pak, 6:30 berhenti lagi. Ya kan orang ke salat suruh, jangan kelamak awak tu ngaji. Ini apa ni? Ya kan? Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ko ada manfaatnya untuk awak. Amin. Bagi ambo, bagi jemaah sekalian. Bu, kalau ada ambo salah jangan ibu sumpah yang ambo nak. Doa jo ambo supaya ada jo ambo duit baru. Banyak undangan nan lun Bapak Nuh ya Bu. Iya kan? Para jemaah kau balik dari Siko ke Jakarta lo lah. Rupa orang Minang kau berserak-serak apa? Kau ada lah janjang ke bulannya payu ke sini. Kalau salah hamba ke Allah, hamba minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.